Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resia Nelly, guru SD Negeri 1 Pasma Ekro, sekaligus mahasiswa PPG Angkatan 1 Gelombang 3 di Universitas Bengkulu. Tahun 2023-2024. Nomor peserta 2015-01 225513. Saya akan menyampaikan video praktek pembelajaran guna memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 Gelombang 3. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Drop, lancar pun drop, tegak drop, saya tepuk drop, siap drop. Assalamualaikum. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan memulai pelajaran dengan semangat dan gembira. Tepuk semangat. Baiklah, sebelum memulai pelajaran ibu tanya, pada hari ini siapa yang duluan datang? Ya, silakan dapat pimpin doanya ke depan. Terima kasih Dapat. Silakan duduk kembali. Sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Ada yang tidak hadir? Hadir. Sehat semua? Nah, jadi setiap hari jaga kesehatan, ya. Jangan main musim hujan, jangan main hujan supaya tidak sakit. Pagi tadi sudah sarapan apa belum? Jadi sebelum berangkat sekolah, anak-anak harus sarapan supaya tidak sakit perut. Pagi tadi apa yang kita lakukan? Ya, upacara bendera. Apa yang terjadi pada saat upacara tadi pagi, Nak? Ya, ada beberapa teman kita yang sakit, pucat, ada yang sampai pingsan. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena mereka lupa sarapan. Jadi kita harus jaga kesehatan supaya bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Ya, baiklah anak-anak. Sekarang kalian perhatikan ke depan. Kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka sebagai persiapan kita, ya, menyatakan bahwa kita patriot, ya, semangat dalam bentuk belajar, ya. Anak-anak silakan berdiri.
Pada hari ini kita akan belajar tema 8 lingkungan sahabatku dengan subtema 1 manusia dan lingkungan. Tetapi sebelum itu Ibu akan mengingatkan kembali. Kemarin kita pelajaran masalah apa? Ya, masalah perpindahan kalor atau apa? Panas. Ada yang masih ingat apa sumber energi paling terbesar di dunia? Bagus, matahari. Apa saja kegunaan matahari? Pakaian, mengeringkan padi. Bagus, apa lagi nak? Yang mengeringkan coklat. Coklat apa kakak? Ya, kopi, kakao, apa lagi nak? Ya, mengeringkan garam. Jadi banyak sekali kegunaan matahari. Selain daripada sumber energi matahari, apalagi sumber energi panas nak? Api. Ya, api. Selain dari itu, ada sumber energi yang dapat kita ciptakan. Misalnya, kita hasilkan dengan cara menggosokkan dua benda yang bergesekan. Sedangkan di rumah kalian banyak sekali kegunaan energi panas yang kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ibu masak dengan apa nak? Ya, dengan kompor. Apalagi yang listrik nak? Yang listrik? Ya, ibu menggunakan kompor untuk memasak kue. Apalagi? Ya, merapikan pakaian dengan setrika. Bagus, dispenser untuk menghangatkan air. Ya, tadi sudah nak kompor untuk memasak kue. Ada lagi untuk memasak nasi, apa namanya? Ya, magic. Jadi bagus sekali. Anak-anak masih ingat pembelajaran kita kemarin. Nah, pada hari ini perhatikan di depan, ya. Kita akan mempelajari tema 8, ya. Judulnya lingkungan sahabatku dengan subtema 1 manusia dan lingkungan. Tujuan pembelajarannya 1. Melalui kegiatan pengamatan dan diskusi, siswa mampu merangkaikan peristiwa atau tindakan pada bacaan non-fiksi dengan benar. 2. Melalui kegiatan melakukan pengamatan, siswa mampu menentukan manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan benar. 3. Melalui kegiatan diskusi, siswa mampu menyusun peta pikiran mengenai manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan benar. Jadi pada hari ini kita akan melakukan 3 kegiatan ini. Anak-anak sudah siap belajar? Siap. Tepuk 5P. Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Oke, jadi semangat belajarnya ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini, silakan anak-anak lihat di depan. Ada buku ya. Kalian semuanya tentu saja membuka buku untuk bahan ajar kita pada hari ini. Jadi tema 8 lingkungan dan sahabat kita, lingkungan dan sahabatku. Ini subtema 1. Kita akan mempelajari masalah manusia dan lingkungan. Pada materi bahasa Indonesia ini ya, kita mempelajari tentang teks non-fiksi. Ya, bagus. Teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi, Eca? Apa nak? Non-fiksi adalah Ya. teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagus. Teks non-fiksi itu teks yang fakta. Tahu fakta? Kenyataan, realita, benar-benar terjadi di dalam lingkungan hidup manusia. Ya, untuk memperkuat masalah itu, siapa yang berani tampil ke depan membacakan contoh teks non-fiksi? Ya, bagus. Silakan Inaya. Anak-anak simak ya. Itu contoh teks non-fiksi. Lebih dari 6.000 warga Kota Padang krisis air bersih. Musim kemarau yang melanda Kota Padang, Sumatera Barat membuat lebih dari 6.000 warga mengalami krisis air bersih. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Inaya. Jadi itu tentang teks non-fiksi. Apa yang terjadi di sana? Kekurangan air. Ya, bagus. Mereka kekurangan air. Jadi itu salah satu contoh teks non
tempat tinggal, tempat mereka hidup. Selanjutnya, kegunaan air bagi tumbuh-tumbuhan. Bagi tumbuh-tumbuhan apa kegunaan air? Untuk menyedot dalam tanah akan disimpan sebagai cadangan air bagi makhluk hidup. Iya, yang disimpan di dalam tanah sebagai cadangan, ya cadangan bagi tumbuhan untuk Minum. meresap, untuk menyimpan air di akarnya. Jadi kita bayangkan saja kalau tumbuhan tidak terkena hujan, misalnya di dalam beberapa bulan, apa yang terjadi dengan tumbuhan tersebut? Ya akan kering, karena mereka tidak bisa makan, tidak bisa melakukan proses fotosintesis. Begitu juga dengan hewan. Apa yang kamu pelihara di rumah, nak? Ya, kucing. Apalagi? Ayam, kambing, sapi. Ya, mereka juga minum untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi, kalau manusia tadi apa, nak? Memasak, mencuci, mandi. Ya, banyak sekali manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, kegiatan selanjutnya, ya nanti agar kalian lebih paham, kita akan melaksanakan kerja kelompok. Ibu akan membagikan lembar LKPD. Jadi kalian silakan dibentuk kelompoknya masing-masing. Jangan berisik, nak, jangan berisik. Ini apa namanya, laptopnya boleh dibuka. Nanti silakan anak gunakan untuk bantuan kalau ada soal yang kalian susah untuk mengerjakannya. Ya, Ibu akan membagikan lembar kegiatan peserta didik. Ya, silakan kalian baca, kalian pahami aturannya dalam mengerjakan LKPD. Kalau ada yang tidak mengerti, boleh bertanya dengan Ibu, ya. Ini untuk kelompok apa ini, nak? Kelompok 1. Silakan. Perhatikan, ya. Ini di sini ada petunjuknya, ya. Lembar kerja kegiatan peserta didik, ada petunjuknya. Kalian pahami dulu. Nanti kalau ada yang tidak jelas boleh tanyakan dengan Ibu. Nah, perintahnya kalian membaca teks non fiksi. Ya. Setelah dipahami teks non fiksi ini, kalian jawab. Ya. Nah. Silakan. Peraturannya, Ibu akan memberikan waktu 15 menit. Ya. Setelah kalian berdiskusi kelompok, kalian akan mempresentasikannya ke depan kelas. Itu nama kelompok. Soal nomor 1, 2, dan 3. Nanti kalian akan bersama. Kelompok 3. Ya, silakan. Sudah mengerti? Dibantu nak kamu baca. Ini ada yang nanya, boleh menggunakan laptopnya? Boleh. Silakan mencari jawaban. Cara kamu memanfaatkan air di dalam kehidupan sehari-hari. Boleh buka. Ya. Kelompok berapa ini nanya? Ya, baiklah. Anak-anak, karena kelompok 2 sudah siap, jadi mereka akan menyampaikan hasil presentasinya ke depan. Ya, silakan. Kelompok 2. Yang lainnya nanti diperhatikan. Kalau ada jawaban mereka yang kurang baik, ya kalian silakan perbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Inaya, saya dari kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan yang Ibu bagikan saya. 1. Peristiwa apa yang terjadi? Peristiwa yang terjadi pada bacaan adalah warga harus menempuh perjalanan sejauh 15 km dari tempat tinggalnya demi mendapatkan air bersih. Nomor 2. Di mana peristiwa tersebut terjadi? Peristiwa itu terjadi di Kelurahan Wabarogo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Babau, Sulawesi Tenggara.
3. Apa penyebab peristiwa itu terjadi? Penyebab hal itu terjadi karena mereka berada di dataran tinggi. Di daerah itu, air tanah sulit didapat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk kelompok 1 dan 3, aku beri kesempatan kalau ada yang mau menyanggah, ya ada yang mau memperbaiki, silakan. Bagaimana tanggapan kalian? Ada yang mau memberi tanggapan? Tidak. Ya tidak. Ini? Ya bagus. Eca, silakan Nak. Menurut saya jawaban LKPD kelompok 2 sudah benar. Oh ya. Menurut Eca, jawaban LKPD mereka sudah benar semua. Ya baik. Ya silakan kalau masih ada yang mau memberi tanggapan. Ya tidak ada. Kalau tidak ada silakan duduk. Kelompok 1 dan 3 ada yang siap tampil ke depan? Ya tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abel. Saya akan mempresentasikan jawaban kelompok kami. Silakan Bel. Langsung jawab. Manfaat air bagi manusia untuk minum, mencuci, mandi, masak, sarana transportasi, irigasi, dan lain-lain. Manfaat air bagi hewan untuk minum, mandi, dan tempat tidur. Manfaat air bagi tumbuhan untuk menyiram tanaman dan membantu proses fotosintesis. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Bagi kelompok 2 dan 3, adakah yang ingin memberi tanggapan terhadap jawaban kelompok 1? Tidak. Tidak ada? Bagaimana, sudah bagus? Sudah baik hasilnya? Ya, kalau tidak ada, terima kasih. Silakan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 3 sudah siap?
menjawab dengan benar, jadi kalian akan mendapatkan reward dari guru ya. Ini hadiah bagi anak-anak yang sudah bisa menjawab dengan benar. Jangan dulu dimakan ya. Nah, nanti setelah pulang boleh dimakan. Sebelum melakukan kegiatan selanjutnya, anak-anak yang persilakan untuk berdiri ya. Kalian akan menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkeinginan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih. Jadi kalian sudah melakukan kerja kelompok pada materi kita hari ini. Apakah ada anak-anak yang ingin bertanya? Mungkin ada yang belum dijelaskan atau belum Anda pahami, silakan bertanya. Ada Bu. Ya bagus. Tepuk tangan untuk siapa? Siapa? Air bagi tubuh kita. Apa manfaat air bagi tubuh kita? Oh, ada yang mau membantu Ibu ya? Silakan Bapak. Penggunaan air bagi tubuh kita. 1. Menjaga kadar cairan tubuh. 2. Menjaga kesegaran kulit. Ya, jadi menurut Bapak, manfaat air bagi tubuh kita 1. Menjaga kadar cairan tubuh. 2. Menjaga kesegaran dan kulit. Betul apa tidak itu? Betul. Tepuk tangan untuk Bapak. Yang lainnya nak, silakan bertanya. Masih ada? Ya, Rara. Dalam satu hari berapa air yang kita butuhkan? Pertanyaan yang bagus. Tepuk tangan untuk Rara. Ada yang bisa bantu Ibu menjelaskan? Ya, baiklah Henry. Silakan Henry. Dalam setiap tanaman bisa diberi air 230 ml, air sampai 2 liter. Ya, tepuk tangan untuk Henry. Ya, jawaban Henry memperbaiki nah ya, karena mungkin Henry-nya belum berani. Ya, yang benar itu yang ditanyakan oleh siapa yang bertanya tadi nak? Ya, yang ditanyakan oleh Rara itu tadi berapa kadar air yang dibutuhkan oleh manusia dalam satu hari. Jadi manusia memerlukan air 230 ml setara dengan 2 liter air. Siapa yang tahu berapa gelas 2 liter airnya? 8 gelas. Ya, baik, bagus Eca. Jadi 2 liter air atau 8 gelas. Nah, itu saja. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, habis? Sudah jelas tentang materi hari ini? Sudah. Nah, kalau sudah jelas, ya, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Ya, nanti anak-anak jawab dengan baik karena hasilnya nanti akan Ibu rekap ya. Kalau kalian pintar menjawab soal, nilainya akan tinggi ya. Apalagi sekarang kita sudah semester 2. Ya, kalian harus berlomba-lomba mendapatkan nilai yang bagus untuk menghasilkan nilai raport yang bagus. Ya, yang bagus. Jadi, kesimpulannya pada materi yang kita pelajari hari ini, air itu sangat berguna bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Artinya kenapa? Kita tidak bisa hidup tanpa menggunakan air. Nah, ini Ibu akan membagikan soal evaluasi. Silakan anak-anak kerjakan dengan baik. Perhatikan anak, ini soal evaluasi yang dibagikan ada 5 soal. Sebelum mengerjakan, baiknya anak-anak pahami dulu ya apa yang ditanyakan. Jangan sampai keliru menjawab soal. Ya, ada teks di sini. Teksnya kalian baca dari awal sampai akhir, benar-benar dipahami supaya tahu bagaimana menyimpulkan isi teks ini dengan baik. Ya, silakan.
silakan kumpul kalau sudah. Letakkan di meja ibu. Berdiri. 2 kali tepuk 5. Ya, bagus. Tepuk semangat. Jadi, pelajaran hari ini kita lakukan dengan semangat. Silakan duduk. Ibu tanya, bagaimana? Apakah anak-anak senang belajar pada hari ini? Senang, ya. Jadi kita belajar dengan gembira supaya semua materi yang ibu paparkan anak-anak dapat memahami dengan baik. Ibu lihat anak-anak sudah mengumpulkan jawaban evaluasi pada hari ini. Semoga jawaban kalian semua benar, ya, agar mendapatkan nilai yang tinggi. Pembelajaran selanjutnya, ya, kita akan menemui materi PPKN. Di sana kalian akan mempelajari tentang hak dan tanggung jawab. Jadi sebelum ibu membahasnya nanti, kalian silakan pelajari di Google, ya, manfaat apa namanya tadi tentang kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai manusia. Jadi sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita tutup pelajaran dengan alhamdulillah, ya. Silakan baca dulu doa. Jadi, ibu tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 1 bulan-bulan. Kelompok 2. Kelompok 3.